Yesus, saya garis bawahi, ini kata Yesus, kalau kau panggil aku Tuhan, kau tidak masuk surga. Shalom, saya Erik Christopher. Bertemu lagi di channel kami Sharing Alkitab. Seperti biasa kita akan membahas tentang ayat-ayat Alkitab tentunya. Kali ini saya akan menanggapi sebuah pernyataan dari seorang ustadz bernama Ustadz Ahmad Kainama. Ahmad Kainama kali namanya ya. Tetapi bukan untuk membuat suatu kontroversi antara agama, tetapi ini berbicara soal ayat Alkitab kami, ayat kitab suci kami yang disalahartikan oleh seorang ustadz, dan itu merugikan kami secara khusus karena itu menjadi sebuah kesalahpahaman yang terjadi. Itu sebabnya kali ini saya akan menanggapi ayat tersebut, dan untuk sebelum saya menanggapinya, perhatikan video dari Ustadz Kainama berikut. Nama saya Agustinus Christopher Kainama, dan aku hormati ada di lingkungan ini yang Kristen bawa Bible buka. Ya, lihat Matius pasal 7 ayat 21. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Tapi intinya ada di ayat 21. Matius pasal 7 ayat 21. Bunyinya begini. Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan sorga. Artinya adalah, kalau ini kata Yesus. Kata Yesus, saya garis bawahi. Ini kata Yesus. Kalau kau panggil aku Tuhan, kau tidak masuk sorga. Kalau kita meninggal, roh kita keluar dari tubuh. Roh kita tidak diterima masuk surga. Roh kita masuk mana? Tolong dijawab. Sepakat. Karena di sana cuma ada 2 tempat. Tidak ada tempat ketiga. Tidak ada halte. Sekarang memang lagi nunggu semua. Tapi ketika semua sudah ada yang namanya penimbangan dan sebagainya macam tentang dihisap dan sebagainya macam, lalu kita berkumpul dengan Nabi kita Rasulullah di tepi danau yang sangat mulia itu tidak ada lagi tempat yang lain selain 2 tempat itu. Yang pertama surga, yang kedua mungkin ada ibu-ibu yang doyan masak di sini, nggak apa-apa lah, aku di dapurnya asal di surga nggak apa-apa. Nggak bisa ya. Surga ya surga. Ibu-ibu yang doyan masak di sini, di sana nggak disuruh masak. Ya, atau misalnya saya di tempat parkirnya aja. Jadi Yesus bilang, kalau kau panggil aku Tuhan, maaf, kau tidak masuk surga. Artinya, jadi Yesus bilang, kalau kau berseru kepadaku, Tuhan Yesus, engkau masuk neraka. Saya tidak mau masuk neraka. Saya berhenti panggil dia Tuhan. Saya puji dan muliakan dia. Dari video tersebut, kita bisa melihat bahwa Ustadz Ahmad Kainama itu menggunakan sebuah ayat yang terambil di dalam Matius 7 ayat 21. Itu sebabnya saya akan membacakannya kepada teman-teman. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Setelah kita mendengarkan atau membaca ayat tersebut, sepertinya ya, tampaknya yang kita temukan adalah memang benar bahwa orang yang menyebut Yesus itu Tuhan itu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi apakah benar seperti itu? Perhatikan 3 ayat yang akan saya berikan kepada teman-teman sekalian. Yang pertama adalah Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Dari ayat tersebut dengan jelas mengatakan bahwa Yesus membenarkan pengakuan atau panggilan orang, secara khusus para muridnya, sebagai guru dan Tuhan. Ya, Yesus membenarkan. Maka ini akan menjadi seperti sebuah kontradiksi antara Matius pasal 7 dengan Yohanes pasal 13 ayat 13 ini. Dan perhatikan ayat yang berikutnya lagi. Yohanes 20 ayat 28 dan 29, perhatikan yang itu ya, yang berwarna biru ya. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku," kata Yesus kepadanya. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Dari ayat tersebut dengan jelas Thomas berkata dengan sebuah keyakinan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Lagi-lagi Yesus disebut sebagai Tuhan, dan itu disebut oleh muridnya sendiri. Yesus tidak mengatakan, Thomas, kau sebut saya Tuhan, kamu akan masuk neraka. Tidak. Tapi Yesus berkata bahwa pernyataan Thomas adalah sebuah pernyataan iman.
Kamu melihat baru kamu percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun mereka percaya. Artinya begini, dari ayat ini bisa kita simpulkan bahwa menyebut Yesus sebagai Tuhan dan Allah itu adalah pernyataan iman, bukan masuk neraka. Matius 8 ayat 25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ayat yang ketiga tadi yang saya berikan tentang sebuah pernyataan murid bahwa mereka menyebut Yesus sebagai Tuhan adalah sebuah pernyataan yang cukup konkret bahwa memang murid terbiasa menyebut Yesus Tuhan. Artinya begini, yang harus kita sadari satu hal bahwa ternyata kebiasaan memanggil Yesus sebagai Tuhan itu adalah sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh para murid. Dan Yesus tidak pernah menyalahkan mereka memanggil dia sebagai Tuhan. Itu sebabnya kalau begitu, apa yang dimaksud dengan ayat yang diberikan secara khusus Matius 7 ayat 21 tersebut? Perhatikan ayatnya. Mari kita perhatikan, kita punya bacaan yang menjadi ayat dari yang dipergunakan untuk menyatakan bahwa orang yang menyebut Yesus sebagai Tuhan itu akan masuk ke dalam neraka. Bahwa orang yang menyebut dia Tuhan tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Perhatikan di ayat 21, itu yang menjadi kalimat, itu yang menjadi ayat yang menjadi landasannya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, ini bicara soal pada hari terakhir. Perhatikan ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Yesus adalah seorang hakim, ya. Yesus pada akhir zaman adalah seorang hakim yang akan menghakimi dunia, ya. Itu sebabnya pada waktu Yesus berada sebagai hakim, semua orang akan berseru kepada dia Tuhan. Semua orang akan berseru kepada dia Tuhan, termasuk orang ini akan menyebut dia Tuhan. Dan dia selama hidupnya, perhatikan di dalam ayat 22, dia menggunakan nama Tuhan, baik itu dalam bernubuat, juga dalam mengusir setan, juga melakukan banyak mujizat. Itu semuanya dia menggunakan nama Tuhan Yesus, ya. Jelas ya, ini menggunakan nama Tuhan Yesus. Tetapi siapa orang ini sebenarnya? Coba kita lihat perikopnya. Di dalam ayat 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari judulnya udah jelas ya, bahwa memang ini bicara soal pengajaran yang sesat. Jadi orang yang bernubuat, orang yang mengusir setan, orang yang membuat mujizat demi nama Yesus ini, itu jelas mereka adalah para nabi palsu, orang-orang pengajar-pengajar palsu, bukan orang-orang Kristen secara keseluruhan, atau bukan orang Kristen yang memanggil dia sebagai Tuhan, bukan seperti itu. Jadi memang perlu untuk kita pahami dengan benar. Dari sana kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata memang itu salah kaprah, ternyata itu salah paham. Itu berbicara soal nabi palsu. Kalau kita bicara soal nabi palsu, kok mereka menggunakan nama Yesus? Kan nabi palsu harusnya tidak menggunakan nama Yesus, harusnya tidak menyebut Yesus sebagai Tuhan. Saya kasih sebuah ilustrasi kepada kita. Misalnya ada sebuah HP Samsung, mereknya Samsung, ya kan? Mereknya Samsung. Nah, pertanyaannya, kalau palsu dari HP Samsung, atau ada dua HP Samsung ya di hadapan kita, ada dua. Ternyata salah satunya adalah HP KW. Nah, HP KW mereknya apa? Pasti Samsung. Tidak mungkin Xiaomi merek lain. Tidak mungkin saya bilang, oh Xiaomi HP palsunya Samsung. Tidak mungkin saya berkata seperti itu. Oh, Oppo itu HP palsunya Samsung. Gak mungkin, karena Oppo itu lain juga. Itu bukan HP Samsung. Yang disebut dengan HP palsunya atau KW-nya Samsung adalah merek Samsung itu juga. Dia akan menggunakan, tetapi isinya bukan Samsung punya. Hanya mereknya doang ditempelkan di situ. Begitu juga kalau kita berhadapan dengan dua orang, misalnya Nabi Muhammad, ya. Di hadapan kita ada dua ternyata Nabi Muhammad. Tidak mungkin kita berkata dua-duanya asli. Pasti salah satunya palsu. Tapi kita tidak akan pernah bisa mengatakan yang satu palsu kalau misalnya dua-dua tidak mengaku nama yang sama. Kalau dua-duanya mengaku dengan nama Muhammad, oh kamu siapa Muhammad, kamu siapa Muhammad, berarti ada satu yang palsu. Tidak mungkin dua-duanya nabi Tuhan, ya. Pasti ada satu, nabi Tuhan, nabi di dalam agama Islam tentunya, ya. Oh pasti satu yang palsu. Kalau misalnya kita bertanya, namamu siapa? Muhammad. Namamu siapa? Misalnya Robi. Kita nggak bisa bilang, oh kamu Muhammad palsu. Nggak bisa. Karena memang Robi itu nama yang lain. Yang namanya palsu, dia pasti menggunakan nama yang sama. Begitu juga dengan nabi palsu. Dia akan menggunakan nama Yesus.
dia akan menggunakan nama Yesus. Itu sebabnya ketika Yesus berada sebagai seorang penghakim, seorang hakim maksud saya, mereka akan dinyatakan bahwa aku tidak mengenal engkau, enyahlah dari hadapanku. Jadi ada dua kesimpulan yang kita temukan dari video yang saya bagikan kepada teman-teman. Yang pertama, menyebut Yesus guru dan Tuhan itu tidak salah. Bahkan itu adalah sebuah pernyataan iman, tidak mungkin masuk neraka. Ayat itu salah dipahami. Yang kedua, konteks ayat itu berbicara soal nabi palsu, bukan orang Kristen secara umum. Itu sebabnya jangan sampai kita salah paham lagi. Saya pikir cukup untuk penjelasan saya kali ini. Jangan lupa like dan share kalau memberkati, tekan subscribe supaya kita membangun channel ini bersama-sama. Dan kedepannya channel ini boleh memberikan kita pengetahuan, memberikan kita wawasan yang lebih lagi tentang firman Tuhan, dan kita semakin mencintai Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan berkati kita. Shalom. Bukan bahwa secara sepintas bisa saja memang bahwa dia akan menanggapi sebuah pernyataan dari seorang ustaz